Oke, perkenalkan sebelumnya nama saya Arfan Marza Rosyadi. Saya sudah 4 tahun dengan jurusan Sistem Informasi di Universitas Gunadarma. Lalu saya juga mengikuti studi independen UX di student batch 7 at Bisa AI Academy. Oke, design thinking. Design thinking itu adalah proses berpikir yang berfokus pada pengguna untuk memecahkan masalah dengan cara inovatif. Tujuannya menemukan solusi kreatif dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna dan realitas teknis serta bisnis. Oke, di sini tuh design thinking itu dinilai dengan non-linear secara proses, bisa dilihat ada gambar yang ada di bawah. Ada pertama itu bisa dilihat ada ada empathy helps different problem. Setelah itu akan masuk ke dalam titik panah. Ada test create new ideas for project, prototype spark a new idea, test reveal insight that redefine the problem, dan learn about user through testing. Jadi di situ juga terdapat ada langkah-langkahnya juga. Oke, kita langsung lanjut aja. Nah, ada di sini juga ada design thinking empathize. Jadi design thinking itu juga banyak bermacam-macam model. Yang pertama juga ada design thinking empathize, dan setelah itu yang pertama itu ada empathize, define, ideate, prototype, dan testing. Nah, kita sekarang masuk ke dalam design thinking empathize. Nah, design thinking empathize itu memiliki kebutuhan dan keinginan dan motivasi user seperti analisa data, survei, interview langsung, dan forum group discussion. Nah, kita kapan sih harus melakukan empati? Ketika kamu tidak mengerti sistem, tidak mengerti sesuatu, dan setelah itu ada saat ada peluang pasar baru, dan saat ada arahan organisasi baru ataupun strategi. Setelah itu ada design thinking define. Design thinking define itu adalah tentukan masalah inti yang perlu diselesaikan. Mengorganisir data dari tahap empathize dan merumuskan pernyataan masalah yang jelas. Jika saya diberi waktu 1 jam untuk menyelamatkan planet ini, saya akan menghabiskan 59 menit untuk mendefinisikan masalah dan 1 menit menyelesaikannya, kata Albert Einstein. Jadi di tahap design thinking bagian define ini juga sangat cukup menjelaskan untuk apa sih masalah inti yang harus diselesaikan. Nah, kegiatannya juga kita akan mengorganisir data yang dari tahap sebelumnya supaya kita bisa menyelesaikan masalah yang sangat cukup jelas. Contohnya kayak pengguna kesulitan menemukan informasi yang mereka butuhkan di dalam aplikasi, dan pada tahap define ini kita bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke, selanjutnya design thinking masih masuk ke dalam fase define, membuat problem statement. Masalah yang dapat ditindaklanjuti, pernyataan yang digunakan untuk meringkas siapa penggunanya tertentu, kebutuhan pengguna, dan mengapa kebutuhan itu penting bagi pengguna tersebut. Pengguna membutuhkan kebutuhan untuk mencapai tujuan. Pengguna harus sesuai dengan persona tertentu, kebutuhan juga harus nyata, dan hasil harus berakar pada empati. Masuk lagi kepada tahap sebelumnya, empathize. Oke, lanjut. Selanjutnya kita juga ada design thinking ideation itu pada dasarnya mengacu pada seluruh
proses kreatif yang muncul dengan dan mengkomunikasikan ide-ide baru. Ideation seringkali merupakan tahap-tahap yang paling menarik dalam design thinking. Contohnya, di sini juga ada brainstorming, brainwriting, schemer, mind mapping, what's possible idea, storming, storyboard, body storming, dan analogis. Nah, di dalam tahap-tahap tersebut, brainstorming itu apa sih? Brainstorming itu adalah teknik paling umum dalam ide. Langkah-langkahnya dari kumpulkan tim dan tetapkan aturan dasar seperti tidak mengkritik ide selama sesi berlangsung. Baru setiap orang untuk berkontribusi sebanyak mungkin ide tidak peduli seberapa liar dan atau tidak biasa ide tersebut, dan kumpulkan semua ide tanpa evaluasi di awal. Tujuannya adalah untuk menghasilkan banyak ide dalam waktu singkat. Yang kedua juga ada brainwriting, alternatif dari brainstorming, di mana ide dituliskan terlebih dahulu. Langkah-langkahnya juga tidak jauh beda dengan yang awal. Setiap anggota menulis ide mereka selama beberapa menit. Yang kedua, setelah waktu habis, kertas dilewatkan ke anggota berikutnya yang akan menambahkan atau mengembangkan ide tersebut. Tujuannya untuk menghindari dominasi suara dalam tim dan memungkinkan ide-ide berkembang dengan lebih fokus. Selanjutnya yang ketiga juga bisa dilihat dalam PPT. Ada scamper, yaitu teknik untuk memodifikasi ide yang sudah ada. Scamper adalah akronim dari beberapa jenis pertanyaan yang dapat digunakan untuk mengembangkan ide baru, seperti ada subtitled, ganti sesuatu, combine, gabungkan, adaptasi, modifikasi, put to another us, pengguna lain, eliminate, itu hilangkan, dan resolve, itu balikan atau ubah urutan. Tujuannya untuk meningkatkan kreativitas dalam memodifikasi solusi yang ada. Selanjutnya juga ada mind mapping. Mind mapping itu adalah teknik visual yang membantu memetakan hubungan-hubungan antara ide. Langkah-langkahnya juga yang pertama ada mulailah dengan menuliskan masalah utama di tengah papan tulis ataupun kertas. Yang kedua, kembangkan ide yang terkait dengan masalah tersebut. Selanjutnya, setiap cabang dapat berkembang menjadi lebih banyak menjadi ide baru. Tujuannya untuk memvisualisasikan struktur ide dan hubungan antara berbagai komponen. Selanjutnya ada what's possible idea. Teknik ini bertujuan untuk mendorong pemikiran yang radikal. Langkah-langkahnya, minta tim untuk sengaja menghasilkan ide terburuk yang mungkin menyelesaikan masalah. Setelah itu, evaluasi ide-ide tersebut dan coba cari potensi kebaikan dan elemen yang bisa dikembangkan dari ide buruk tersebut. Tujuannya membantu tim berpikir lebih luas dari kebiasaan dan mendapatkan perspektif baru. Selanjutnya ada role storming, variasi dari brainstorming di mana anggota tim hanya berpura-pura untuk menjadi orang lain, misalnya pelanggan, kompetitor, dan bahkan tokoh fiksi. Langkah-langkahnya juga setiap orang itu harus memiliki berpikir tentang solusi dari perspektif karakter yang mereka pilih. Tujuannya untuk mengatasi hambatan kognitif dengan berpikir dari sudut pandang yang berbeda. Selanjutnya ada storyboard, yaitu untuk menggambarkan alur cerita dari sebuah solusi. Langkah-langkahnya, gambarkan atau sketsa alur interaksi pengguna dengan solusi ataupun produk yang diusulkan. Dan setiap langkahnya pun juga dapat dijelaskan melalui gambar sederhana ataupun simbol. Selanjutnya ada body storming. Metode simulasi ini di mana peserta memerankan situasi yang nyata dan melibatkan produk atau solusi yang sedang dikembangkan. Yaitu ada langkah-langkahnya juga. Yang pertama ada tim memerankan skenario ataupun pengalaman tertentu yang berhubungan dengan masalah pengguna. Selanjutnya,
Sambil menjalani peran tersebut, tim dapat menemukan masalah ataupun solusi yang mungkin sebelum tak dipikirkan. Dan selanjutnya yang terakhir ada analogis, yaitu menggunakan analogi ataupun perbandingan untuk menghasilkan ide yang lebih banyak lagi. Itu dari design thinking idiot. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam design thinking prototype. Nah, proses pembuatan sketsa UI dan lain-lain. Pada fase phase menyesuaikan user menyiapkan prototype untuk testing. Jadi bisa dilihat di sini saya, aduh, maaf ya, tadi. Oke, ini selanjutnya ada design thinking prototype. Jadi di sini proses pembuatan UI, prototyping dan lain-lain. Nah, di sini tuh ada tahap-tahap pada fase prototype, yaitu pertama ada hi-fi atau dari wireframe. Yang kedua menyusun user interface, menyesuaikan user flow dan menyiapkan prototype untuk testing. Jadi pada design thinking prototype ini bisa dibilang kita juga harus membuat sebuah apa ya, bisa dibilang buat bahan untuk menjadikan sebuah bisnis tuh kita rancang dulu gitu. Bisa dalam bentuk website ataupun aplikasi. Bisa dilihat, saya juga mengambil contoh pada lapak saya. Bisa dilihat saya sudah memberikan UX, yaitu supaya menarik perhatian para pengguna dengan melihat konsep yang saya berikan. Nah, selanjutnya kita juga dalam dalam prototype kita juga memberikan wireframe low fidelity atau disebut dengan low VI. Wireframe low VI ini adalah representasi sederhana dan kasar dari struktur antara muka menggunakan UI, suatu aplikasi ataupun situs web. Wireframe ini biasanya terdiri dari elemen-elemen dasar seperti kotak, garis, dan teks placeholder tanpa fokus pada estetika ataupun detail desain. Ini digunakan untuk memvisualisasikan tata letak dan aliran navigasi secara keseluruhan. Selanjutnya ada prototype high fidelity. Prototype high fidelity adalah versi yang lebih mendekati. Akhirnya desain visual dan fungsional sudah terintegrasi dengan baik. Prototype ini menyerupai tampilan dan pengalaman UX dari produk yang sesungguhnya dengan menggunakan warna, gambar, tipografi, bahkan interaksi dasar seperti klik, tombol, dan transisi halaman. Ini ada contohnya di mana low fidelity hanya dengan ada sketsa. Sketsa itu berupa gambar ataupun teks. Kalau sudah jadi seperti ini high fidelity atau bisa dilihat contoh lainnya yang saya sudah taruh di pinggir halaman. Oke, kita lihat ya. Nah, setelah ada design thinking prototype, kita akan masuk ke sesi akhir, yaitu design thinking testing. Jadi design thinking testing ini juga bisa dibilang harus mendapatkan feedback daripada pengguna gitu. Pada tahap ini juga untuk bisa mengevaluasi setiap ide desain solusi dengan testing dan melakukan interview ataupun online survey untuk testing. Jadi bisa dibilang design thinking testing ini juga kita gampang untuk mencari bahan-bahan yang untuk kita mempresentasikan nanti. Bisa contohnya kita interview hasil karya kita kepada
pengguna-pengguna ataupun kita bisa menyebarkan platform-platform yang sudah ada dengan Google Form. Jadi di mana kita juga mendapatkan data untuk bisa lebih memunculkan ide-ide kreatif lagi yang akan kita update untuk bisnis kita ataupun pengguna ataupun customer kita gitu. Ya, selanjutnya design is not just what it looks like and feel like. Design is how it works. Jadi desain itu bukan hanya tentang bagaimana sesuatu terlihat, tetapi bagaimana sesuatu bekerja gitu. Oke, sekian webinar yang bisa saya kasih pada hari ini. Apakah ada yang mau ditanyakan ke teman-teman semua?